Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nilu Sucikrani dengan NIM 1911031295, nomor absen 3 dari kelas 3F. Sekarang saya akan membuat video pembelajaran mengenalkan konsep bilangan bulat pada anak SD. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Hai adik-adik, perkenalkan, nama kakak Nilu Sucikrani. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan kakak pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hai adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Tentunya pasti baik-baik saja kan? Dan tetap semangat ya, meskipun belajar di rumah aja. Adik-adik, meskipun kalian hanya di rumah saja, kalian harus tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak atau yang disebut 3M. Adik-adik, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kakak mempunyai satu buah tepuk tangan, yaitu tepuk semangat. Ada yang sudah pernah tahu atau ada yang sudah pernah dengar? Baiklah, kita akan mengikuti bersama-sama ya. Adik-adik di rumah bisa ikuti gerakan kakak. Tepuk semangat. 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 Apakah bisa? Bagus sekali. Hari ini kita akan belajar matematika. Kalau mendengar kata matematika, pasti yang terlintas di otak kalian adalah angka dan rumus, bukan? Tentunya pasti angka dan rumus itu tidak hilang dari yang namanya matematika. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Ada yang sudah pernah dengar bilangan bulat? Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari angka netral, yaitu angka 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Adik-adik, kalian tahu tidak? Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita ketahui, kita sudah langsung belajar bilangan bulat loh. Contohnya seperti mengukur panjang lemari, menghitung jumlah anggota keluarga, dan yang lainnya yang berhubungan dengan menghitung bilangan. Sekarang kita akan belajar bilangan bulat 0, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat positif. Simak videonya ya. Di sini kakak akan menjelaskan sedikit apa itu bilangan bulat positif dan apa itu bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang jumlahnya besar dibandingkan 0. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif itu bilangan yang lebih kecil daripada 0. Contohnya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Sekarang kita akan menentukan bilangan bulat menggunakan garis bilangannya adik-adik. Tetap simak video ini. Adik-adik, sekarang kita akan menentukan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Perhatikan ya adik-adik. Di tengah-tengah kita harus tulis 0 terlebih dahulu. Adik-adik, di sini terdapat bilangan 0. Bilangan bulat positif letaknya di sebelah kanan angka 0. Sedangkan bilangan bulat negatif letaknya di sebelah kiri angka 0. Apakah adik-adik sudah mengerti? Baiklah, kita lanjut ke video selanjutnya. Adik-adik, itu tadi kita sudah menentukan bilangan bulat menggunakan garis bilangan.
Sekarang kita akan membahas sifat-sifat dari bilangan bulat. Adik-adik, apakah sudah tahu apa saja sifat-sifat bilangan bulat? Sifat-sifat bilangan bulat di sini kakak akan menjelaskan 3. Yang pertama ada sifat komutatif, yang kedua ada sifat asosiatif, dan yang ketiga ada sifat distributif. Sifat-sifat bilangan bulat. Di sini kakak akan menjelaskan 3 sifat bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif atau yang disebut pertukaran. Adik, sifat komutatif ini hanya berlaku untuk operasi bilangan penjumlahan dan perkalian ya. Misal, A ditambah B sama hasilnya dengan B ditambah A. Contoh, 2 ditambah 3 akan sama hasilnya dengan 3 ditambah 2. Berapa hasilnya adik-adik? Ya, benar sekali, 2 ditambah 3 hasilnya 5 dan 3 ditambah 2 juga hasilnya 5. Itulah yang disebut dengan sifat komutatif atau pertukaran. Sekarang perkalian. Misal, A dikali B, A. Contoh, 3 dikali 5 sama hasilnya dengan 5 dikali 3. Berapa adik-adik? Ya, 3 dikali 5, 15, dan 5 dikali 3 juga hasilnya 15. Sama-sama menghasilkan bilangan bulat positif. Yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Adik-adik, sifat asosiatif ini juga berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Misalnya, dalam kurung A ditambah B kurung tutup ditambah C sama hasilnya dengan A ditambah kurung buka B ditambah C. Contoh, dalam kurung 2 ditambah 5 ditambah 3 akan sama hasilnya dengan 2 ditambah dalam kurung 5 ditambah 3. Berapa hasilnya adik-adik? Sebelum itu kita harus menjumlahkan yang di dalam kurung dulu ya. 2 ditambah 5 yaitu 7. 7 ditambah 3 yaitu 10. Ini juga sama ya, kita harus kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 5 ditambah 3, 8, 8 ditambah 2, 10. Jadi hasilnya sama. Ini yang dinamakan sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Selanjutnya, perkalian. Misal, A dikali B dalam kurung dikali C akan sama hasilnya dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contoh, dalam kurung 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 dikali dalam kurung 2 dikali 3. Sama seperti penjumlahan tadi, kita harus kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. 2 dikali 2 yaitu 4, 4 dikalikan 3 yaitu 12. 2 dikali 3, 6, 6 dikalikan 2, 12. Hasilnya sama yaitu 12. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif ini hanya berlaku operasi perkalian dengan
tambahan dan operasi perkalian dengan pengurangan. Misal A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A, kita akan sebar, yang di dalam kurung ini kita akan keluarkan A dikali B ditambah A dikali C. Contoh 4 dikali dalam kurung 2 ditambah 3 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 4 dikali 3. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 2 ditambah 3 yaitu 5. 5 dikalikan 4 hasilnya 20. Sama dengan 4 dikali 2 8 ditambah 4 dikali 3 12. Jadi hasilnya juga sama 20. Selanjutnya perkalian dengan pengurangan. Misal A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Contoh 2 dikali 5 dikurang 3 sama dengan kita keluarkan, kita sebar 2 dikali 5 dikurang 2 dikali 3. Seperti tadi, kita akan kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 5 dikurang 3 yaitu 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Sama dengan 2 dikali 5 10 dikurang 2 kali 6. Ini hasilnya 10, ini hasilnya 6. Jadi hasilnya 10 dikurang 6 yaitu 4. Hasilnya sama kan, 4. Itulah adik-adik tadi cara distributif atau penyebaran. Apakah adik-adik sudah mengerti dengan ketiga sifat bilangan bulat? Semoga sudah mengerti ya. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian